Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia. Saya akan mempresentasikan pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengkaji latar belakang sosial sejarah yang turut mengkondisikan karya sastra saat diciptakan oleh pengarang. Karya sastra lahir di tengah-tengah masyarakat sebagai hasil imajinasi pengarang serta refleksinya terhadap gejala-gejala sosial yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, kehadiran karya sastra merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Itulah sebabnya pandangan dunia yang tercermin dalam karya sastra terikat oleh ruang dan waktu, sehingga menjadikan ia bersifat historis. Dengan demikian, karya sastra diciptakan oleh pengarang untuk menuliskan kembali kehidupan dalam bentuk cerita. Sastra ada hubungannya dengan perasaan masyarakat. Sastra mencerminkan dan mengekspresikan kehidupan secara nyata dan menyeluruh. Karya sastra harus dipelajari dalam konteks yang seluas-luasnya dan tidak hanya menyoroti karya sastra itu sendiri. Oleh karena itu, mempelajari karya sastra berarti mempelajari kehidupan sosial. Hal itu bermakna bahwa kajian karya sastra terkait dengan kajian manusia dan kajian tentang kehidupan. Untuk lebih jelasnya, ada langkah-langkah untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode strukturalisme yang disetujui oleh Goldman. Langkah-langkah tersebut ialah peneliti sastra itu dapat kita ikuti sendiri. Mula-mula, sastra diteliti strukturnya untuk membuktikan jaringan bagian-bagiannya sehingga terjadi keseluruhan yang padu dan holistik. Yang kedua, ada penghubungan dengan sosial budaya. Unsur-unsur kesatuan karya sastra dihubungkan dengan sosial budaya dan sejarahnya. Kemudian dihubungkan dengan struktur mental yang berhubungan dengan pandangan dunia pengarang. Yang ketiga, untuk mencapai solusi atau kesimpulan digunakan metode induktif, yaitu metode pencarian kesimpulan dengan jalan melihat premis-premis yang sifatnya spesifik untuk selanjutnya mencapai premis general. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ciri-ciri penelitian dengan metode strukturalisme genetik. Sapardi Djoko Damono memberikan ciri-ciri penelitian strukturalisme genetik sebagai suatu metode, yaitu yang pertama, ada perhatiannya terhadap keutuhan dan totalitas. Kaum strukturalis percaya bahwa yang menjadi dasar telaah strukturalisme genetik bukanlah bagian-bagian totalitas, tetapi jaringan hubungan yang ada di antara bagian-bagian itu, yang menyatukannya menjadi totalitas. Yang kedua, ada strukturalisme genetik tidak menelaah struktur pada permukaannya, tetapi struktur yang ada di balik kenyataan. Kaum strukturalis berpandangan bahwa yang terlihat dan terdengar, misalnya bukanlah struktur yang sebenarnya, tetapi hanya bukti adanya struktur. Yang ketiga, ada analisis yang dilakukan oleh kaum strukturalis menyangkut struktur yang sinkronis, bukan diakronis. Perhatian kaum strukturalis lebih difokuskan pada hubungan-hubungan yang ada pada suatu saat di suatu waktu, bukan dalam perjalanan waktu. Struktur sinkronis dibentuk oleh jaringan hubungan struktural yang ada. Strukturalis genetik adalah metode pendekatan yang anti-kausal. Kaum strukturalis dalam analisisnya sama sekali tidak menggunakan sebab akibat, tetapi mereka menggunakan hukum perubahan bentuk. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.